Sebetulnya dengan melihat penggunaan listrik begitu di negara kita yang sebetulnya tidak lebih besar dibandingkan China, Amerika Serikat dan juga India, apakah pemerintah-pemerintah India, China dan juga Amerika Serikat segetolnya juga seperti pemerintah kita? Ya, kita kalau kita lihat dari negara berkembang ya, memang yang menarik ini case India dan Tiongkok ya. Oke. Dan ini kita tuh di tengah-tengahnya kira-kira. Tiongkok ini negara yang GDP per kapitanya, ekonominya sudah jauh lebih maju daripada kita ya. Kalau nggak salah mereka GDP-nya sekitar 12 ribuan gitu ya. Kita masih 5 ribu kan. Nah, emisinya tapi juga udah banyak. Dia udah di atas rata-rata penduduk dunia tuh Tiongkok itu. Nah, kalau dari Tiongkok mereka selalu fokus economic development nomor 1. Tapi dia juga mendorong industri EBT-nya dia dan yang energi transisi. Jadi Tiongkok itu pengguna fosil terbesar di dunia, tapi juga pengguna EBT terbesar di dunia. Oke. Ya, jadi menarik. Yeah. Kalau India juga saat ini lagi mungkin juga mirip sama kita. Mereka juga menyadari bagaimana caranya berenergi transisi, tapi di sisi lain tentunya perlu memikirkan energi security dari negara mereka. Sama dengan kita. Nah, karena tapi mungkin bagusnya kita nih, kita punya banyak EBT, tapi kita juga punya banyak fosil. Jadi perlu kita balance ya, yang mana tapi strategi kita mendorong ke depan penggunaan EBT sebanyak-banyaknya dan juga tentunya produk-produk energi transisi yang seperti tadi kendaraan listrik dan sebagainya, karena itu akan mendorong bukan hanya lingkungan tapi juga mendorong swasembada energi kita. Karena kalau listrik itu pasti domestik. Ya. Oke, baik. Pak Rahmat, saya mengingat di segmen sebelumnya Anda mengatakan bahwa memang saat mensuntik mati PLTU ini harus disiapkan terlebih dahulu energi bersihnya. Sebetulnya kesiapan apa lagi yang tentunya harus disiapkan oleh pemerintah terkait suntik mati PLTU ini? Ya, jadi yang pertama kalau kita lihat sebenarnya di pensiun dini ini ya. Di PLTU ini sudah ada guidance-nya di Perpres 112 tahun 2022 pasal 3. Jadi memang harus pertimbangannya banyak ya. Tapi ujung-ujungnya intinya kita jangan sampai membuat kita jadi deprive energi security kita hilang. Jadi banyak sekali pertimbangannya di situ, kapasitas lah apa segala macam termasuk financing. Dan saking pentingnya ini harus disetujui oleh 3 menteri gitu. Menteri Keuangan, Menteri BUMN sebagai pengampu PLN, dan tentunya Menteri Energi ASDM sendiri. Jadi dari sisi regulasi kita sudah punya, tinggal kita saat ini lagi mempersiapkan. Tadi dari sisi kandidat juga kita udah siapkan. Penggantiannya tentunya butuh satu transmisi, ya. Transmisinya akan beda yang EBT dengan yang fosil. Jadi kita perlu merencanakan itu dan tentunya untuk mengeksekusi itu butuh developer, butuh pendanaan. Dan ini kalau saya sih cukup optimis ya. Pendanaan untuk EBT itu banyak yang ready. Oke, faktor yang tentunya tidak bisa juga dilupakan adalah faktor pekerjanya di sana, Pak Rahmat. Ya. Apakah pemerintah juga concern terkait hal tersebut? Ya, kalau misalnya buat kita sih ya tentunya itu concern kita. Energi transisi tidak akan berhasil kalau kita tidak bisa menyediakan lapangan pekerjaan. Tapi kalau kita pikir juga ya sebenarnya begini, mungkin ada 2 hal. Dari sisi pembangkitan listriknya sendiri. Kemungkinan PLTU itu, EBT itu bisa jadi lebih padat karya daripada PLTU. Oke. Ya, karena kan dia mungkin butuh lebih besar jumlahnya ya kan. Butuh industrinya ke belakangnya juga, butuh solar panel manufacturing dan sebagainya. Jadi green jobs ini bayangan kita harusnya bisa. Dan tentunya harus ada yang mengoperasikan juga kan. Tetap aja, karena kan kita bukan menghilangkan kapasitas listrik, kita malah mengganti atau menambah. Nah, yang saat ini kita perlu pikirkan, dan ini mungkin lebih long term ya, adalah lapangan pekerjaan buat tambang batu bara. Ya. Tapi memang hari ini kita lebih banyak ekspor sebenarnya batu baranya daripada penggunaan dalam negeri. Jadi so far selama ini ya kemungkinan ke depan dari sisi tambang sendiri orang akan pekerjaannya masih cukup terjaga. Cuma memang ke depan kita perlu bangun banyak lagi industri-industri baru untuk menyerap atau untuk memindahkan pekerja-pekerja terutama di sektor energi fosil ini. Oke, untuk peralihannya dalam segi batu bara ini akan seperti apa, Pak Rahmat?
Ya, sebenarnya tadi apapun pekerjaan yang tidak lagi menggunakan fosil ya. Misalnya kalau kita lihat salah satu tempat yang banyak batu baranya itu kan di Kalimantan Timur ya. Betul. Nah, ini contoh kita punya Nusantara sebagai sumber sentra ekonomi baru. Ya, ke depan di Nusantara itu akan banyak sekali rencana-rencana untuk buat industri industri yang lebih hijau gitu ya. Kalau kita lihat master plan-nya Nusantara itu untuk bikin solar, untuk bikin EV, untuk bikin baterai, itu semua sudah direncanakan. Termasuk juga bahkan untuk oleo energi ya, jadi biofuels dan sebagainya. Ke depan harapan kita masyarakat Indonesia juga bisa berpindah. Dan kemudian dari sisi tambang, sebenarnya kita udah jago lah menambang batu bara bisa ratusan juta ton. Kita sebenarnya untuk energi transisi tetap butuh tambang. Nah, tambang nikel, tambang koper, tambang bauxite dan sebagainya. Nah, kita juga ingin tentunya ahli-ahli tambang kita tetap bisa menambang, tapi untuk mineral yang tentunya lebih cocok untuk energi transisi dan dengan cara yang lebih mendukung, lebih ramah lingkungan ya ke depannya. Jadi, I think the jobs kita perlu dorong supaya available, tapi dari sisi ke depannya mungkin fokus kita harus bergeser mulai lebih sedikit lebih berkurang fosilnya, lebih banyak ke yang EBT atau critical mineral yang mendukung energi transisi. Oke, baik. Pak Rahmat, mungkin menjadi pertanyaan terakhir untuk Anda di segmen hari ini. Sebetulnya bagaimana juga pola dan juga cara pemerintah menggandeng internasional atau meminta bantuan atau support dari internasional terkait program-program net zero emission tentunya di dalam negeri kita? Ya, buat kita sebenarnya yang pertama kita mengengage ya. Kita transparan, kita ke depan. Kalau ada misalnya yang datang mau membantu ya kita engage. Partnership yang datang kita lakukan, termasuk kayak Just Energy Transition Partnership tadi yang kita tanda tangani di 2022. Nah, tapi tentunya kita juga harus sama-sama belajar. Ya, kita belajar dari mereka, kita juga harus menyampaikan isu-isu yang kita hadapi. Karena kadang-kadang pengalaman mereka walaupun baik di negaranya, belum tentu cocok dengan pengalaman di Indonesia. Misalnya contoh, negara maju itu isunya berbeda. Ekonominya sudah relatif nggak bertumbuh, coal fire power plant-nya sudah tua, uangnya banyak, ya kan? Jadi buat dia solusinya matiin coal fire-nya yang udah tua. Nah di Indonesia, listriknya masih sedikit, ekonominya tumbuh pesat, GDP per kapita atau fiscal space-nya nggak sebanyak itu. Jadi mungkin solusinya lebih fokus ke pengembangan EBT dan dapat support dari kalau untuk melakukan phase down atau phase out. Jadi taktik-taktik seperti ini yang selalu kita coba lakukan, tapi pada prinsipnya kita selalu sampaikan ke mereka, Indonesia itu menyadari banget mengenai climate change ini, climate crisis ini. Karena Indonesia punya 280 juta penduduk, tinggal di 17.500 pulau di ekuator. Jadi kalau ada apa-apa yang dampaknya kena, itu Indonesia pasti akan kena dampak duluan gitu ya. Tapi yang mengemisi besar-besar sebenarnya bukan kita gitu ya. Jadi buat kita perlu menunjukkan cooperation dan juga leadership terhadap hal ini.